Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Iya, pemirsa, senang sekali sama Desi Karang hari ini kembali hadir dalam dialog Perempuan Bali Bicara. Pemirsa, hatinya PKK adalah singkatan dari halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Hatinya PKK merupakan suatu gerakan masyarakat untuk memanfaatkan halaman di sekitar. Tentunya banyak manfaat yang akan didapatkan dengan memanfaatkan halaman di sekitar pekarangan tentunya. Baik, gerakan Aku Hatinya PKK atau amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman mendukung ketahanan pangan masyarakat di masa pandemi COVID-19 menjadi topik kita pada hari ini. Tentunya dalam dialog Perempuan Bali Bicara sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada, ini baru lagi ini. Ada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Bunda Putri Kostel. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, apa kabarnya Ibu? Selalu sehat ya Bu ya? Salam sehat selalu. Terima kasih Ibu sudah hadir. Ini menghijau terus nih. Iya, harus menghijau ini. Agak baru-baru. Nanti saya tanya ini ada apa lagi nih yang baru. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu. Iya, sama-sama. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi sekaligus kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali bidang pangan, sandang, dan papan. Ada Profesor Dr. Iwayan Suparto MSI. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Prof? Baik. Selalu sehat ya Prof ya? Sehat. Ini lama sekali ini nggak ketemu sama. Padahal beliau selalu diajak sampai pagi itu memikirkan bagaimana membangun Bali ini. Saya dari takut dekat-dekat sama Prof ya, karena kalau dulu ada ya semacam bersatu kita teguh, Bercerai. bukan bercerai lagi, berpisah kita sehat. Iya, sekarang begitu ya. Gitu ya Bunda. Terima kasih Prof sudah hadir di Terima studio. kasih, Nanti Dek. kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi dengan topik kita pada hari ini. Bunda, tapi sebelum ke topik, saya mau tanya dulu nih Ibu kan selain selaku Ketua Tim Penggerak PKK, ini saya sebagai pengamat mode nih. Mode. Iya, Ini baru lagi ya, Ibu? kita mesti pengaruhi mode Bali di tahun 2022 nanti gitu ya. Jadi Iya. ada trendsetternya mestinya. Gih, sekarang Ibu pakai ini tenun asli buatan masyarakat Bali dari para pengrajin Bali ini tenun patra, motif-motifnya lebih banyak patra. Baik. Jadi yang termasuk kelas primer ini untuk tenun tradisional Bali. Jadi hari ini Ibu pakai hijau karena kita ngomongin tanaman. Hijau royo-royo, kesejahteraan, kemakmuran gitu, Prof. Plus Gitu. lagi ada Iya. piece bolongnya ini. Iya. Ini desain dari desainer Bali juga. Oke. Ya, Ibu mengajak masyarakat semua, mari di masa pandemi ini kita mulai dari Bali, oleh Bali, untuk Bali. Jadi kita yang membuat, kemudian kita yang memasarkan, kita yang memakai. Untuk Oke. skala kecil boleh begitu. Ketika punya lebih, kemudian kita persilahkan saudara kita yang lain di Nusantara ataupun di belahan dunia lain untuk memakainya. Jadi hal yang Ibu inginkan di masa pandemi ini adalah mari jaga konsumen kita di Bali, jaga masyarakat kita di Bali supaya memakai, menikmati apa yang dihasilkan oleh Bali. Karena tanah Bali itu lain. Kalau makanan gitu, beliau kan ahlinya urusan itu, Prof. Jadi padi, buah atau apa saja gitu kandungan gizinya kalau yang dipetik di Bali itu bagus ya, Prof. Makanya Ibu Terindikasi geografis. Nah, gitu. Oke, Iya, baik. makanya jangan yang bagus-bagus yang bergizi itu pikiran kita hanya ekspor sementara kita menikmati yang kurang kualitasnya dari itu. Kelasnya ya, Iya, yang di bawah buah ya. misalnya durian, mangga yang bagus, ya manggis itu yang primernya kita Bali yang menikmati supaya badan kita sehat. Baik. Kan tadi dengar dari Prof mensana in corpore sano. Iya, Makanan betul. yang sehat bikin badan kita sehat. Ketika badan kita sehat, rohani kita pun ikut akan Nah, jadi ini sehat juga gitu nih. kan. Kebetulan juga Profesor kan kelompok ahli pembangunan di bidang pangan, sandang, dan papan. Hari ini pun karena Ibu sudah memakai yang baru, saya juga pakai yang baru dong. hari ini. Beliau juga. Beliau juga. Jadi pakai tenun asli Tenun buatan asli ya, pengrajin buatan Bali. Nah, Baik. Nah, ini jadi dekranasda sudah bukan PKK ya. PKK, Ibu. Ini intermezzo dikit aja ya Oke. tentang
apa ya, bisa dikatakan inovasi dari para seniman Bali tentunya dalam berkreativitas tentunya di masa pandemi ini sendiri. Ibu, kita akan berbincang dengan gerakan Aku Hatinya PKK mendukung ketahanan pangan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya Bu ya. Sebenarnya ada nggak sih Bu, Aku Hatinya PKK itu kriteria yang harus dipenuhi? Iya, dari hasil Rakernas kemarin, Nika yang tahun kemarin itu jadi program itu jadi Aku Hatinya PKK, lebih ditekankan lagi pada aku. Kalau yang Rakernas sebelumnya kan hatinya PKK, jadi aku. Mungkin kita sudah melihat ini mesti lebih serius, fokus kita menangani itu untuk bisa kita wujudkan di setiap keluarga yang punya pekarangan kecil maupun luas. Jadi amalkan dan kukuhkan. Nah, karena selama ini kita belum serentak itu, bahkan di seluruh Indonesia. Jangankan Indonesia, Bali aja belum semuanya. Padahal program ini kan sudah lama, Madi, gitu. Mungkin berpuluh-puluh tahun. Jadi sekarang amalkan dan kukuhkan. Nah, gitu. Jadi kita harus selalu mengingat hatinya PKK. Enak ya sebutannya, hatinya PKK. Nancep banget Bu. Nancep banget gitu kan. Iya. Jadi program kita itu memang berdasarkan tumbuh dari hati atas keinginan. Humanis sekali ini. Jadi keinginan kita untuk bisa nyaman kan begitu. Jadi supaya nyaman, rumahku adalah istanaku, yuk tata. Nah, di samping dia nyaman juga plus bermanfaatnya secara ekonomisnya, walaupun tidak besar. Tetapi secara ekonomis bermanfaat dari keluarga ke keluarga ke keluarga, kan ini mempengaruhi perekonomian di wilayah itu, sektoral begitu kan. Jadi kuat dia. Semisal yang Ibu bilang, hatinya PKK, halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Jadi ibu-ibu, anggota keluarga semua, kepala keluarga, ya halamannya itu kudu ditata. Jangan dilewatin setiap hari. Pagi-pagi keluar terus, tidak lihat halaman. Sore-sore datang masuk ke kamar lagi gitu. Nah, kalau kita sudah menata, banyak hal yang kita dapatkan di situ. Gotong royong, sambil ngobrol sama keluarga, mendidik anak-anak kita untuk secara fisik mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Lalu cinta pada lingkungan. Mulainya dari mana? Dari hal kecil yang ada di mana? Di rumah. Baik, fokusnya jadi, cinta pada lingkungan ya, di sekitar kita. Iya, artnya juga kan keindahan kita bagaimana menata. Kelihatan di situ. Wah, baru masuk ke halaman rumah orang, asri banget. Kelihatan siapa nyonya rumahnya ini. Kan begitu. Oke, baik. Siapa tuan rumahnya. Ibu, Prof, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan topik kita hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Perempuan Bali Bicara, gerakan Aku Hatinya PKK mendukung, harus adem gitu ngomongnya Bu ya. Aku Hatinya PKK mendukung ketahanan pangan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Ibu, berarti ada fokus gerakan Aku Hatinya PKK sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Ini merupakan hasil Rakernas ke-9 ya Bu, betul, tahun 2021 yang 2021. Salah satu program unggulannya adalah gerakan Aku Hatinya PKK ini sendiri untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat di masa pandemi ini, Bu. Iya, Ibu tugasnya di provinsi kan berkoordinasi, konsultasi ke yang di kabupaten kota. Jadi Ibu sudah lakukan itu. Jadi kita sering udah FGD ulang lagi, kemudian kita webinarkan. Kemudian karena yang mengimplementasikan, yang mengukuhkan, yang menguatkan dan menjalankan kan yang di kabupaten kota. Dari provinsi sudah mendukung juga dengan bagaimanapun kalau perlu anggaran. Kemudian bersinergi dengan Dinas Pertanian, kan di situ ada KWT itu, kelompok wanita tani itu. Nah, jadi di situ bantu dengan bibit-bibit yang dibutuhkan misalnya gitu. Harus bersinergi kita. Jadi dari pusat mengadakan apa koordinasi dan konsultasinya dengan mengadakan lomba tingkat nasional. Jadi itu untuk merangsang, menggairahkan kita yang di daerah. Biasanya kan kalau lakukan tapi tidak ada tantangan. Kalau lomba kan, wah saya pengen yang terindah, wah saya pengen dapat juara gitu kan. Tetapi lebih dari juara itu adalah bahwa kita
punya kemampuan yang pantas untuk dapat mengelola dan mewujudkan program kita itu. Baik. Karena benar-benar itu menyentuh. Jadi ketika halaman rumah kita udah nyaman, itu penghuninya pasti yang tinggal di situ, keluarga-keluarga itu pastinya berpengaruh kok gitu. Kalau misalnya kita masuk ke rumah penduduk itu udah hijau royo-royo gitu kan, seperti hijau bajunya ibu. Gitu kan, nyaman begitu. Adem gitu ya, Bu, ya. Adem daripada Oke. masuk ke pekarangan, lalu pekarangannya luas, Gersang. tetapi di sana sini ada kaleng rombeng, ada ban bekas, ada apa gitu kan, sarang nyamuk itu. Kenapa tidak ditata? Jadi gerakan kita dari keluarga ini pun juga nanti akan berimbas ke masyarakat Yeah. untuk kemudian jangan biarkan lahan itu jadi lahan tidur. Ayo kita kelola, ayo kita olah tanah kita ini. Kan Baik. begitu, tanah kita subur kok, jangan dibiarkan terbengkalai Nah, seperti itu. ini juga di awal tadi Prof dan Ibu sempat mengatakan atau Prof sempat mengatakan bahwa ini tanah Bali ini setiap jengkalnya lain daripada yang daerah yang lainnya. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang ahli pembangunannya ini sendiri bidang pangan, sananan papan, saya ke Profesor dulu deh, Prof. Prof, sebenarnya ini ketersediaan pangan saat ini khususnya di masyarakat di Bali ini bagaimana sih, Prof? Ya, kalau dari aspek ketersediaan, saya mengawali dulu dari warna dulu nih. Oh, warna. Oh, hijau. Ternyata kejadian ini bukan kebetulan, tapi alam sudah men-setting kita. Aha, Ini hijau agak gelap itu tanah. aha. Ini tanaman, daunnya. Ini adalah bunga dan buahnya. Oh Jadi, iya, betul ya. Ini kalau kita lihat juga warna ini sudah menggambarkan tentang dunia pertanian sebenarnya. Baik. Ya. Prof, Jadi maksudnya tuker, saya yang bunga dan buah. Enggak dong, Bu. Oh, gitu. Profnya buahnya beda lagi nih. Buah duren. Gini, lanjut Prof. Jadi demikian ya. Ya, yang tadi yang ditanyakan tadi adalah mengenai neraca pangan kita ya. Iya. Dari perspektif neraca pangan, sesungguhnya kalau kita lihat dari perspektif ketahanan pangan, kita memang cukup ya. Jadi dari beras, kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemudian telur, kemudian daging ya, dan kemudian dagingnya itu ada ayam, ada kita punya babi dan sapi gitu. Sapi, ya. Nah, tetapi dari segi pasokan untuk penghasilan, Bali ini karena memang dimensinya kalau dari segi kemandiriannya, kita memang ada minusnya di situ. Oh. Ya kita juga minus di bawang putih dan juga minus di bawang merah. Oke. Nah, jadi tetapi dalam perspektif ketahanan pangan itu pangan yang kita tahan itu tidak harus memang kita produksi sendiri. Oh gitu. Ya, tetapi yang penting tersedia. Terjangkau oleh kita, si dia kau beli ya, tersedia, Nggih. terjangkau, dibeli oleh masyarakat dengan tatanan jumlah, mutu, bergizi dan aman untuk diproduksi. Itu Persyaratannya ya. persyaratan dari ketahanan pangan. Nah, kalau dari ketersediaan untuk neraca pangan kita untuk Bali kita aman ya. Dari zaman awal Covid sampai sekarang ini kita aman. Masih aman ya. Ya, aman. Jadi Bali untuk pangan aman. Oke, kalau kondisi pertanian saat ini di Bali bagaimana, Prof? Ya kalau kita lihat pertanian kita sekarang ini kan ya seperti disampaikan oleh Ibu tadi bahwa tanah Bali itu secara topografis Nggih. yang berhulu bukit, berkaki pantai. Pantai. Kita mempunyai agroklimat yang sangat baik. Jadi dimanapun menanam apapun tidak ada masalah. Di Bali ya. Kita mempunyai padi dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Dataran tinggi. Masih Kit- bisa dong? Masih bisa. Prof. Sampai di Baturiti kita masih bisa Masih menanam bisa padi. ya? Tetapi varietasnya berbeda. Beda ya. Kalau di dataran rendah itu adalah varietas geniah yang hybrid. Kalau dataran tinggi biasanya menggunakan varietas lokal seperti di Jatiluwih ya. Nah itu menggunakan merah cendana. Iya. Dan itu adalah varietas kita. Tapi dulu kita punya varietas-varietas untuk padi yang unggul yang luar biasa. Rasa dan kualitasnya, Prof. Apa itu sekarang masih ada, masih ditanam oleh penduduk? Hanya sebagian. Tempo hari itu kan memang
ada suatu program yang disebut dengan Revolusi Hijau yang mengharuskan ada penyeragaman untuk penanaman padi di seluruh Indonesia karena kita dulu terkendala juga dengan masalah pangan. Oleh karena itu ada penyeragaman untuk menanam jenis varietas yang sama, namanya varietas unggul. Kemudian ada penggunaan pupuk, ada penggunaan pestisida. Akhirnya memang terjadi peningkatan produksi yang luar biasa. Pada waktu itu ada jenis PB dan IR. Iya, betul. Nah, akhirnya karena pemikiran pragmatis itu, petani beralih semua. Akhirnya meninggalkan varietas lokal. Akhirnya apa yang terjadi? Varietas lokal kita yang tertinggalkan itu menghilang. Hanya sebagian kecil bagi petani-petani yang memang fanatik itu yang menanam. Dan itu yang sekarang sebagai pelestari juga varietas itu. Dan petani menjadi tergantung dengan varietas, tergantung juga dengan pupuk, tergantung juga dengan pestisida. Kemandirian petani yang dulu terjadi di zaman pra Revolusi Hijau itu menjadi menghilang. Nah, di situ cikal bakalnya. Nah, sekarang ini dengan gerakan Pak Gubernur dengan menghargai warisan anugerah Tuhan itu, bumi atau alam, kemudian manusia dan juga budayanya. Sekarang itu semua kembali, dan bahkan Pak Gubernur sekarang itu back to nature and back to basic, kembali ke alam kita dan kembali ke dasar-dasar yang kita miliki. Nah, jadi itu local knowledge kita. Iya, Titiang tertariknya dari dulu begini, apa nggak bisa? Dulu waktu kecil Titiang ingat bagaimana petani kita bikin bibit, lalu kemudian dia menyuburkan tanahnya kembali, setelah itu bibitnya ditanam. Nggak pernah kita sibuk urusan pupuk, nggak pernah kita sibuk urusan mengeluarkan biaya harus gini, harus begitu, sehingga ketika menanam biayanya berapa, ketika panen mereka rugi. Bisa nggak kita kembali sebenarnya, Prof, seperti dulu nih? Tetapi tetap, jadi dengan kembali seperti dulu, ketahanan pangan Bali terjaga, kita tetap bisa bersuadesi. Nah, itu Prof, tantangan kita ya. Sebelum ke hatinya PKK. Sebenarnya begini. Nah, ini benar-benar mendapat pertanyaan yang tepat menukik. Ya. Sebenarnya manusia Bali itu sudah tertempa oleh alamnya sendiri untuk membangun kemandiriannya. Jadi orang yang di Nusa lah, kita ekstrim. Di sana tidak ada air. Mereka tidak bisa bertanam padi. Dia menanam jagung, menanam kedelai, sayur mayur, umbi-umbian, itu yang mereka tanam. Dan itu yang menjadikan mereka hidup. Dan pengolahan pangan mereka, pengolahan pangan mereka di sana, dia tidak membuat nasi beras, dia membuat namanya ledok. Oh iya. Ya, saya pernah syuting ke sana, Prof. Jadi ledok itu semacam bubur. Yang dibuat dari semua yang ada di sana. Jadi itulah sesungguhnya kemandirian. Mereka tidak tergantung beras. Mereka gunakan jagung. Dia perlu protein nabati dari kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan kemudian dia mempunyai ikan juga. Jadi itulah kemandirian. Nah, sekarang kita kan menjadi serba tergantung, ya, karena kita tergantung dengan beras, kita tergantung dengan apalagi dengan yang namanya fast food sekarang ini, kita sudah tidak mandiri pangan sama sekali. Betul. Sekarang berangkat semangatnya dari situ, kita tidak ingin mengajak orang ke tradisional seperti itu, tetapi berangkat dari suasana itu, pengetahuan itu, bagaimana kita membangun kemandirian. Dari kemandirian itu kita membangun kedaulatan pangan di desa, dalam rangka juga mewujudkan ketahanan pangan. Kemandirian adalah sebuah kemampuan sesuai dengan potensi kita, baik dari sumber daya alamnya maupun dari local knowledge, ya, dari pengetahuan lokal, untuk kita bisa meng-create pangan untuk kita, tidak tergantung dengan lain. Nah, dari kemandirian kan muncul kedaulatan. Tidak mungkin kedaulatan itu terjadi tanpa mandiri. Betul. Tidak mungkin juga ketahanan itu terjadi tanpa juga
kedaulatan itu. Iya. Nah, bayangkan untuk makan aja kita didikte oleh fried chicken, ya. Kalau tanpa itu kita tidak makan. Nah, mengapa kita tidak pakai betutu aja? Nggih. Ya nggak, ayam panggang saja dengan sambal mata, umpamanya begitu. Jadi ini local knowledge yang kita miliki. Nah, ini kan pangan-pangan kita kan kurang sosialisasi. Kalau ini kita bisa sosialisasikan, sebenarnya semua orang juga mau. Oh, ternyata sambal mata sekarang sudah mendunia. Wah, di YouTube kita sekarang lihat itu mereka membuat beraneka ragam dan sebutnya sambal mata. Mengapa kita tidak komersialkan? Makanya, Prof, PKK itu Ini membuat Ibu aku, Gubernur, ya. Amalkan dan kukuhkan. Nah, itu. Jadi oke. akunya itu. Nah, di sekarang stressing. berkata dengan amalkan. Nggih. Kata amalkan itu kan melakukan, ya, konsep yang sudah kita Diprogramkan. yakini. Dan kukuhkan berikan pengakuan supaya nanti mengamalkan tapi kan bisa sporadis, tapi dengan mengukuhkan kita bisa memberikan penguatan terhadap apa-apa yang harus dilakukan, sehingga di situ ada semacam patron yang harus diikuti oleh semua, ya, berkaitan nanti dengan penerapan itu. Iya. Nah, di situ fungsi pengamalan dan pengukuhan itu. Jadi kita mengukuhkan, sekarang ini dikukuhkan, artinya kita memberikan pengakuan. Apa yang mereka lakukan itu diberikan, oh ini benar. Nggih. Oh itu bukan begitu. Yang benar itu adalah seperti ini. Nah, inilah pengukuhan. Baik. Supaya nanti itu akan menjadi jurisprudensi dalam bahasa hukum, ya, menjadi pedoman atau panduan bagi yang melakukan sama untuk berikutnya. Itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi sangat dimensional membahas ini. Sungguh saya membaca kemarin itu sangat tergetar juga. Sangat tergetar juga. Masuk ke hati ya, Prof. Ada sesuatu sesungguhnya. Kan mencoba mendalami halaman, asri, teratur, indah, nyaman. Nah, setelah ditarik dari belakang itu, ternyata mereka membuat akronim hatinya itu yang memang mempunyai dimensi rasa. Itu memang sungguh ada di nyaman itu. Baik. Nyaman itu tidak hanya sekedar, nyaman itu kan tadi kita sudah bahas. Nyaman itu kita mendapatkan suasana sejuk karena ada pasokan O2 oleh ragam tanaman. Kita mendapatkan keseimbangan suhu dan kelembaban. Yeah. Kita tidak gerah. Betul. Bayangkan kalau suhunya tinggi, kelembabannya juga rendah, kita gerah, tidak betah tinggal. Tapi nanti keseimbangan suhu bagus dengan pasokan oksigen yang tinggi, kita betah tinggal di situ. Oke. Baik. Dan tentu nyaman juga dalam kaitan itu adalah ketika apa-apa yang dibutuhkan dalam kemendesakan. Punya uang aja kan tidak cukup. Betul. Tetapi terkadang kita butuh cabai, wah malas beli, tidak usah diisi. Cabai ada. Kemarin ada suatu kejadian, kita bikin nasi goreng. Wah ini kalau ada mentimun, bagus juga. Ternyata kita punya mentimun. Jadi lengkap, nyaman. Pikiran kita nyaman. Oke. Yang pertama nyaman dulu ya, Prof ya. Jadi refleksi dari semua tadi itu. Iya, Jadi dari- karena ada itu semua, Iya. kita mendapatkan pasokan terhadap kebutuhan kita. Baik, Prof, Iya. Ibu, kita Nggih. rehat nanti ya. Nanti kita lanjutkan lagi nih obrolan kita, gerakan Aku Hatinya PKK ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, masih dalam dialog Perempuan Bali Bicara, gerakan Aku Hatinya PKK mendukung ketahanan pangan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini sendiri. Masih bersama Ibu Putri Koster selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali dan ada Prof. Wayan Suparte, beliau merupakan seorang ahli kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali di bidang pangan, sandang, dan papan. Saya ke Prof dulu, kita kejar dulu ini. Menarik tadi yang dijelaskan Iya, Prof itu. ini dari semua diakumulasikan nyaman dulu nih. Ini kalau Prof melihat ini dengan gerakan atau hasil dari Rakernas 9 tahun 2021 yang salah satunya hasil atau program unggulan PKK yaitu gerakan Aku Hatinya PKK, ada amalkan dan kukuhkan, kemudian halaman asri, teratur, indah, dan nyaman ini sendiri. Bagaimana Profesor melihat gerakan Aku Hatinya PKK? Ini mengingat PKK juga merupakan mitra kerja pemerintah nih. Ya sebagai kelompok ahli,
melihat ini kan urusan ketahanan pangan di desa, itu sesungguhnya kan ada 3 program utama itu. Ada program lumbung pangan, ini ketahanan pangan ya. Ada program pekarangan pangan lestari. Yang satu ini Dasawisma. Iya. Ini khusus nyasar pekarangan ini. Ya. Ya, kalau ini itu tadi bisa lahan-lahan kosong itu bisa di pekarangan pangan lestari. Iya. Iya. Lumbung pangan itu adalah kita membuat logistik di desa supaya kapan-kapan dibutuhkan pangan sudah ada. Nah, ini urusan ketahanan pangan itu kan tersedia, tersebar nanti distribusinya untuk konsumsi tersedia, terjangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan pangan yang berkualitas, bergizi ya, dan aman untuk dikonsumsi. Nah, itu lumbung pangan. Nah, pangan lestari ini, pekarangan pangan lestari ini sesungguhnya secara konseptual sama dengan ini. Tetapi mereka lebih tidak ada unsur aslinya lah itu. Jadi mereka membuat kebun bibit, ya, membuat nanti tanaman-tanaman yang memang potensial untuk dikembangkan di desa bersangkutan. Oke. Tapi untuk Dasawisma, untuk pekarangan, untuk artinya PKK ini khusus untuk nyasar pekarangan rumah. di rumah itu. Yang tadi bagaimana itu halaman, kemudian asri itu harus ditanami dengan tanaman-tanaman sesuai dengan kontur-konturnya. Betul. Kemudian teratur, jangan nanti jomplang-jomplang. Dan ditata juga warnanya itu. Iya. Nah, ada tanaman yang tidak tahan naungan. Ada tanaman yang tidak suka naungan. Nah, ini perlu ilmu agronomi gitu. Betul. Nah, tetapi dalam konteks membuat hatinya ini harus digabungkan antara ilmu agronomi dengan ilmu landscape sebenarnya. Ini Bu sudah sangat link pemikirannya. Kemarin sudah ada seorang arsitektur pertamanan itu, Pak Dr. Kastawan, itu benar-benar saya ikuti terus nih. Terus saya ikuti, menarik juga ini. Nah, ternyata kawin itu blended dia. Kawin dia itu. Nah, sekarang ini kan tinggal amalkan dan kukuhkan. Nah, amalkan itu jangan nanti hanya ada di dalam pemikiran dan wacana, tetapi betul-betul buktikan dan kukuhkan. Rasakan nanti manfaatnya. Nah, ini kebetulan Ibu kan sudah itu. Baik. Nah, jadi ketika itu terjadi, yang pertama kita dapat kenyamanan. Itu nilainya luar biasa. Kita bisa menghasilkan uang juga, sehingga nanti hasilnya itu bisa betul-betul mendukung ketahanan pangan itu sendiri. Jadi kita tidak perlu tergantung dengan pangan. Terlebih lagi di zaman COVID ini. Banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Baik. Berkaitan dengan COVID ini. Tetapi dengan kita memberdayakan sumber daya pekarangan itu, mudah-mudahan nanti urusan pangan itu selesai di pekarangan. Terlebih lagi ini yang menarik sekarang ini, urusan juga PKK ini kan tidak hanya ngurusin itu. Ternyata juga ngurus sampah ini. Bagaimana kita bisa menjadikan sampah sebagai pupuk. Betul. Sehingga nanti lebih kuat lagi dalam ketahanan pangan itu, pangan yang kita hasilkan betul-betul pangan sehat, bergizi, aman untuk diproduksi dengan sistem organik. Karena pupuknya dibuat sendiri. Iya, pupuknya pupuk alami ya. Ya, dibuat sendiri. Tidak kimia. Itu yang menarik sebenarnya. Waduh, ini Prof ngomongin sampah langsung nancep ke saya loh. Tapi ketika ngomongin tentang sampah organik, wah adem, saya bermanfaat. Seperti itu. Iya kan. Kalau nggak ditangani jadi musibah. Oke, Prof, ini kan kalau kita ngomongin tentang halaman di masyarakat ini sendiri kan goalnya atau tujuannya adalah hasil yang akan dinikmati. Nantinya, inikah tujuan akhir dari apa yang ditata dengan aku hatinya PKK ini sendiri, hasil yang akan dipetik nantinya, Prof? Ya. Nah, itu yang sementara minim dipahami artinya PKK. Minim yang dipahami. Sesungguhnya di pertanian pun begitu. Kalau Bali, kita lihat pertanian Bali sekarang, hanya kalau kita lihat menanam padi, hasilnya cuma 25 juta per musim. Tetapi kalau kita lihat padi, bahwa dia menyediakan ruang terbuka hijau yang sangat luas. Itu keseimbangan suhu, keseimbangan kelembaban, pasokan oksigen. Itu tidak ternilai. Betul. Dan orang luar itu kan dilihat eksotik oleh mereka. Sesuatu yang itu berbeda di negaranya.
itu menjadi tontonan mereka, itu menjadi daya tarik wisata. Kembali ke apa namanya, ke hatinya PKK tadi, sama juga. Kalau lahan pekarangan namanya juga tidak semua luas, sempit. Tetapi kan itu tidak mungkin akan menghasilkan uang yang tinggi. Tetapi yakinlah bila itu ditata dengan baik, dia bisa memberikan pasokan oksigen, mempunyai keseimbangan suhu dan kelembaban, cahaya juga di sana, dan termasuk similir angin ya, yang berhembus di sana, karena oksigen yang diempas oleh angin itu masuk ke dalam sistem pernapasan kita, itu kita merasa sehat, dan paling penting lagi itu kita mendapatkan kesejukan dan kedamaian hati. Itu saya tulis di makalah itu, kedamaian hati. Apa yang lebih tinggi dari itu? Kalau hati sudah damai itu, karena sesuatu yang kita ciptakan, ini sesungguhnya nilai tinggi yang kita dapatkan di dalam gerakan hatinya PKK. Tetapi ingat, amalkan dan kukuhkan. Baik, Iya. Ibu. Jadi ujungnya semua itu, Made, Prof, kalau tidak salah tangkap, yang dari asri, teratur, indah, itulah yang akan menghasilkan nyaman. Ya, Prof, ya. Terlebih-lebih di masa COVID ini, nyaman membuat hati kita tenang. Tenang, kita nggak stres. Kalau udah nggak stres, COVID menjauh. Begitu. Imun jadi naik, seperti itu. Nah, itu kan seperti kata Profesor, tidak semua masyarakat kita memiliki halaman yang luas, Ibu. Nah, ini bagaimana caranya, misalnya masyarakat tidak memiliki halaman luas, tetapi bisa menerapkan hatinya PKK-nya itu sendiri, Bu. Adakah model, pilihan modelnya seperti apa nantinya? Nah, Nika kan berpulang kembali kepada nyonya rumah, tuan rumah, anggota keluarga di rumah itu yang memiliki pekarangan. Jadi kalau yang luas udah dengan sendirinya itu kita bisa belajar banyak kok. Misalnya sekarang ada tempat-tempat yang khusus memang menyediakan itu. Klik aja, tanya sama Mbah Google tuh, klik di situ bagaimana menata landscape-nya pekarangan, udah bisa. Jadi keindahannya di situ. Manfaatnya, kecerdasan pemilik rumah lagi mau nanam apa gitu kan. Nah, lalu yang lain-lainnya adalah manfaatnya. Manfaatnya. Nah, sekarang kalau dia memang sempit, ada lagi tata cara menatanya, misalnya dengan sistem hidroponik ya, Prof. Betul. Nah, hidroponik itu jadi tidak memerlukan tanah dia, tetapi dengan teknologi penggarapan yang baru itu bisa memanfaatkan tidak di tanahnya tetapi ke atas dari tanah itu. Ada yang misalnya rumahnya sempit halamannya, tapi dia punya di lantai 2-nya misalnya di dak begitu kan, di situ malah bikin kebun ya. Dengan tata cara hidroponik itu tumbuhan bisa hidup. Jadi mengandalkan dari nutrisi untuk pohon itu dengan lewat air. Tapi secara teknisnya Prof yang lebih tahu itu. Nah itu. Jadi seperti itu kita tidak akan kekurangan akal kalau kita sudah ditempatkan di pada satu situasi tertentu. Kan begitu. Nah jadi Ibu ingin masyarakat di seluruh Bali khususnya, mari kita beranjak ambil tugas-tugas kita di rumah, mumpung ini COVID-nya tidak banyak kita kegiatan di luar, dengan anggota keluarga, lihat lagi pojok-pojok halaman rumah kita mau ditanemin apa supaya asri, teratur, indah dan nyaman. Ternyata seperti yang disampaikan Prof, jadi tujuannya tidak hanya hasil pada materi, jadi tetapi yang lebih dari itu suasananya. Ternyata oksigen sekarang ini kan ternyata mahal ya, Prof ya. Kemarin itu yang megap-megap semua nguber-nguber oksigen menghilang lalu. Nah, kalau di rumah kita sudah oksigennya itu mencukupi kebutuhan, jadi kita nyaman. Rumahku istanaku, ingin pulang selalu karena aduh saya kalau di rumah kok nyaman ya, kok seger ya gitu ya, Prof ya. Ternyata pasokan oksigen di rumah karena adanya tumbuh-tumbuhan yang ditata dengan baik, tentunya tumbuh-tumbuhan yang membuat, ada juga tumbuh-tumbuhan yang ininya beracun ya, Prof ya. Kita jangan nanam yang seperti itu. Nah itu. Jadi keuntungannya itu ada oksigen, kemudian kelembaban dari suasana rumah itu jadi nyaman. Coba kalau dibiarin kering, nggak ada pohon apa-apa gitu kan, kita gerah di rumah, akhirnya
semua ingin keluar rumah. Setelah semua keluar rumah, semua kena COVID, pulang lagi, saling menularkan. Nah, jadi begitu di suasana sekarang. Jadi Ibu melihatnya sudah pernah itu terutama di wilayah Denpasar, yang lahan pekarangan penduduk rata-ratanya terutama di perumahan-perumahan itu kan sempit. Tapi itu jangan membuat kita lalu berdiam diri tidak menata. Sekecil apapun harus ada yang hijau royo-royo di sekitar pojokan-pojokan rumah kita. Nah, kemudian bermanfaat dari Aku Hatinya PKK ini adalah bukan untuk menghasilkan uang, tetapi menambah kesejahteraan itu dengan berhemat juga. Ketika tiba-tiba seperti yang disampaikan Prof, kita perlu mentimun, ternyata ada walaupun cuma satu pohon. Nah, kemudian cabai mahal, ibu-ibu kan suka menggerutu tuh kalau cabai lagi mahal kan. Udah jangan, Bu, Bapak bilang kenapa nggak ada sambal? Bapak cabainya mahal gitu kan. Tapi ketika kita punya 3 pohon cabai yang berbuah Astungkara, berapa sih kita perlu cabai sekali masak paling 5 biji aja udah pedes banget gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi mengurangi pengeluaran. Itu nggak pedas, Bu. Lebih pedas suara netizen, Bu. Iya. Tapi itu guru alam. Yang pedas-pedas dari itu guru alam. Yang membuat kita selalu berjaga-jaga. Nah, kan kayak gitu. Jadi itu Made, Ibu ingin. Jadi mimpi Ibu itu sampai kemudian betapa PKK sangat memperhatikan bahwa menata halaman itu penting. Jadi Ibu ingin, coba bayangkan ketika orang yang ingin datang ke Bali, masuk misalnya kalau lewat darat dari Gilimanuk, ya kan, turun dari Jembrana, udah lihat pohon cempaka di depan, karena ekornya bunga cempaka putih kan, kemudian halamannya dilihat dari atas bus itu, hijau royo-royo, Bali ini. Kembali kita membuat suasana seperti zaman dulu ketika kakek nenek kita menata tanah Bali ini dengan menanami pohon-pohon yang bermanfaat untuk kita. Makanya ke depan ingin sekali Ibu lewat program PKK sosialisasi ini yang kita hadir di Perempuan Bali Bicara, ingin menghadirkan para pakar kita. Ya contohnya sekarang Ibu tidak paham tentang pangan, tentang tanaman, jadi kita mengundang Prof, kelompok ahlinya Bapak Gubernur, untuk menyampaikan itu kepada masyarakat. Betapa pentingnya, yuk pemerintah sudah membuat aturannya, mengukuhkan, yuk masyarakat yang melaksanakannya. Kan begitu, itulah sinergi antara pemerintah dan masyarakatnya. Kalau cuma pemerintah yang bikin rencananya, masa pemerintah yang mengerjakan itu tidak akan terwujud. Jadi pemerintah hanya kontrol ketika pelaksanaannya, kemudian pengawasannya di akhir. Mungkin pemerintah bisa membantu dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait anggaran, membutuhkan bibit atau apa. Tetapi Ibu ingin kita benar-benar kembali seperti dulu, Prof. Kita bisa berswadesi urusan pangan kita. Karena Bali masih sedikit niki harus dijaga varietas-varietas unggul dari tanaman-tanaman kita. Itu tidak hanya padi, kita punya buah-buah yang endemik. Iya betul. Itu rasanya, kemudian mungkin kandungannya. Makanya Titi yang ingin Prof nanti dari akademisi kita Fakultas Pertanian itu adalah labnya untuk ketahanan pangan Bali. Bagaimana pemerintah provinsi kabupaten kota bisa bersinergi dengan universitas di Bali, khususnya di bidang pertanian itu. Coba bayangin, Ibu rindu makan bekul yang datang dari daerah bukit. Masih sekarang kita ditawarin bekul apa yang gede-gede gitu, nggak ngerti Ibu. Rasanya bekul, juwet, lempen apalagi ya yang itu yuk kita lestarikan lagi. Jadi kita dengan bangga mempersembahkan ini loh sotong Bali, kecil dia tapi aromanya ya Prof ya, itu beda. Jadi jangan memburu hal yang gede sotongnya jadi gede gitu. Malah kalau gede susah makan kita yang kecil. Satu cukup. Itu buah-buah yang asli dari Bali. Salak Bali nggak ada yang nyamain gitu ya. Ini flashback lagi nih ke belakang. Sotonya kecil, enak banget. Apalagi dapatnya dari tetangga. Baik Ibu dan Prof. Nanti kita lanjutkan lagi nih ya perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Jangan lupa.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Perempuan Bali Bicara, bagaimana gerakan Aku Hatinya PKK mendukung ketahanan pangan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, Prof, ini kalau dari tadi kita ngobrolin tentang apa yang terjadi di saat pandemi ini sendiri, berdampak di segala sektor. Banyak masyarakat yang pulang kampung kembali karena kehilangan pekerjaan, seperti itu, Prof. Ini adakah strategi dari pemerintah khususnya untuk membangkitkan kembali, ayo dong pertanian Bali kembali lagi bangkit, seperti itu, Prof? Terima kasih, Made. Kalau itu yang ditanyakan Bapak Gubernur ini memang sejak awal itu komitmennya untuk menjadikan pertanian sebagai panglima juga. Bila nanti pariwisata itu tidak mampu. Itu. Jadi sekarang pertanian itu ditransformasi besar-besaran untuk bisa nanti menyeimbangkan struktur ekonomi Bali. Baik. Tidak hanya tergantung dari pariwisata, tetapi juga dari sektor lain, seperti pertanian, perikanan, kemudian industri kecil ya, dan industri kreatif, termasuk juga UMKM di sana digalakkan. Jadi itu sekarang sedang digarap oleh Bapak Gubernur ya, dan kami tim ahli membantu di situ. Dan sekarang dalam kaitan itu karena Pak Gubernur mempunyai akses bagus ke pusat, sekarang Bappenas langsung membantu kita membuatkan berbagai analisis berkaitan dengan komoditas mana yang mempunyai daya tendang baik untuk pertumbuhan ekonomi, untuk mengurangi Gini rasio, ya, untuk memperkecil Gini rasio, untuk tujuannya nanti memperkecil kemiskinan. Itu sekarang kita dibantu total oleh dari Bappenas, karena memang ini kepayawan Pak Gubernur ini ya untuk melakukan akses di situ. Terlebih lagi masalah urusan pandemi itu jangan ditanya, itu sudah tersiar baik kita. Mudah-mudahan nanti dengan penggarapan yang sedang itu namanya sekarang itu adalah ekonomi Kerti Bali ya. Itu 6.0 itu. Jadi Bapak Gubernur sekarang sedang mendesain itu, mudah-mudahan nanti bisa di-launching dalam waktu singkat. Dalam paling tidaklah dalam tahun ini dan tahun depan itu kita bisa sudah terapkan itu. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka ketergantungan kita terhadap pariwisata itu secara perlahan kita bisa kurangi. Nah, sekarang kan ada perbincangan kemarin, mengapa harus ke pariwisata? Karena terlanjur infrastruktur terbentuk di pariwisata. Kalau kita membangun yang lain, infrastrukturnya sudah ada di situ. Nah, kalau kita membangun di sini sekarang kan kita harus membuat infrastruktur. Baik. Nah, jadi dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, mulai dari penggarapan jalan, ya, kemudian infrastruktur pendukung lainnya, itu mudah-mudahan nanti sektor-sektor lain bisa bergerak, terutama industri, ya, industri pengolahan, terutama industri pengolahan hasil pertanian, itu adalah salah satu yang sedang digalakkan juga dalam rangka nanti mendukung penerapan Pergub 99. Ya, itu. Jadi Bapak Gubernur juga kekuatannya sebagai seorang regulator, hampir semua yang menjadi kepentingan untuk Bali itu sudah dibuat aturannya dulu. Baik dalam bentuk perda maupun juga dalam bentuk peraturan gubernur dan juga dengan beberapa surat edaran. Ini yang ya kita syukuri mempunyai gubernur yang memang kebetulan mempunyai kapasitas di bidang itu. Gitu. Jadi peraturan itu mempunyai nilai strategis sebenarnya, karena dari peraturan itu bisa membuka ruang partisipasi kepada masyarakat atau stakeholder yang lain, karena ada ruang di sana mereka bisa bergabung dalam bentuk apapun gitu. Kalau dulu kalau tidak ada aturannya mereka bisa salah, tapi sekarang aturannya sudah jelas gitu. Baik. Ibu sehat, ini
itu yang terpenting saat ini di masa pandemi ini Betul, sendiri. betul. Sehat dengan pikiran dulu, Nggih. kemudian makanan juga yang kita konsumsi harus seimbang dan aman. Nah, berbicara tentang apa yang kita hubungkan dengan topik kita, yaitu gerakan aku hatinya PKK ini sendiri. Ini ada nggak sih Bu keterkaitannya dengan program yang Made tahu ini ada gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman B2SA ini sendiri Bu? Sangat ada. Misalnya Niki, kalau Ibu lihat di Jembrana, itu beberapa rumah penduduk dan rata-ratanya juga itu luas dan belum semua tergarap. Ibu bilang, ih sayang sekali gitu kan. Jadi ada rumah, mungkin itu sekitar 10 are itu Prof. Jadi rumahnya agak ke belakang, nah di depannya itu benar-benar kosong. Nah kalau itu digarap, jadi kita kan yang sehat itu kita berusaha tidak tergantung dengan beras gitu kan, yang karbohidrat. Tapi untuk usia-usia tertentu dia perlu karbohidrat. Untuk usia misalnya seperti ibu yang udah beranjak ini manula, itu kan, itu jadi ketergantungan dengan beras mungkin perlahan. Nah ini Kak, yang B2S itu kan jadi berimbang, bergizi di rumah itu misalnya ada bagian rumah di belakang kita isi kandang ayam, di situ ada ayamnya bertelur, dia itu ayam yang diberi pakan yang tidak mengandung kimia kan, daging dan telurnya juga sehat kan, begitu kita bisa mulai dari rumah itu. Kalau kita takut di luar sana produk-produknya sudah terkontaminasi kimia misalnya, lalu kita pelihara, isi kolam, isi lele. Ada cara yang paling sederhana untuk pelihara lele kan gitu. Nah kemudian bioflok apa namanya itu ada ya Prof ya, seperti itu. Nah kemudian kita nanam ketela pohon, ketela rambat, apalagi itu ketela pohon aja dari daun dan umbinya itu sudah bikin kita sehat. Nah kalau itu digarap halaman itu, apalagi kemudian halaman pangan lestari yang gitu, itu memanfaatkan lahan-lahan tidur, lahan-lahan kosong itu kan. Aduh sebenarnya kalau kita mau rajin, mau semangat, mau mengolah, itu akan memberikan hal yang positif juga pada tubuh kita. Itu pagi-pagi gitu udah ibu tinggal petik daun singkong atau petik daun ketela rambat, diplecing apa gitu kan enak, itu yang segar untuk ini. Cabenya juga nyari sendiri ya di halaman ya Bu. Ya kalau yang di pertanian itu yang memang skala untuk dijual ke pabrik itu kan bisa aja supaya cepat berbuah disemprot ini, disemprot itu supaya cepat merah disemprot lagi. Nah kadang-kadang kalau ada yang tidak paham terkait kesehatan misalnya supaya dia cabenya jadi merah gitu kan, padahal itu belum waktunya dipetik, seperti itu kan banyak kejadian seperti itu. Nah kalau itu di rumah kan kita pasti ibu-ibu akan melakukannya dengan cara yang alami. Terlebih sekarang pengolahan sampah sudah diedukasi masyarakat bagaimana sampah itu bisa menjadi pupuk organik. Jadi dari dapur saja kita sudah bisa menghasilkan cairan yang bisa menyuburkan tanaman. Jadi dari rumah sampah kita diolah, rumah bersih, tanaman kita subur dan sehat itu sangat mendukung. Makanya Ibu bilang kepada seluruh masyarakat di Bali, halaman rumah yang belum ditata, ayo kita tata. Karena seperti yang disampaikan Prof, keuntungannya itu kita mendapat pasokan O2. Jadi itu menyehatkan organ-organ tubuh kita di dalam. Jadi cukup di rumah saja kita gerak-gerakkan badan, angin semilir datang, O2 itu masuk, kita jadi sehat. Makanya mulai nggak perlu, karena COVID sekarang kita nggak perlu lari-lari keliling lapangan lalu ketemu orang tabrak tubruk sini, ternyata dia memberi kita virus kan gitu. Di rumah aja gerak-gerak. Nah dengan apa? Nggak ada kata terlambat dengan menanami halaman kita dengan yang hijau royo-royo. Oke, gitu. baik. Prof, bagaimana Profesor melihat pentingnya optimalisasi lahan pekarangan di Bali saat ini dengan gerakan dari ibu-ibu PKK ini sendiri dengan aku hatinya PKK ini, Prof? Baik ya. Tentunya untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat di saat pandemi. Secara konsep itu sudah ada. Dari segi gerakan sudah ada. Nah, tinggal sekarang optimalisasi pemanfaatan pekarangan itu sekarang itu kan memang ya kita terbentur dengan kualifikasi sumber daya. Nah di sini memang perlu gerakan bersama antara provinsi, kabupaten dan juga desa. Nah bagaimana kita kerja bareng di situ gitu? Karena sesungguhnya
yang mendapat manfaat langsung itu kan masyarakat sebenarnya. Nah, kita yang tahu dari provinsi, dari Ibu yang tahu tentang itu sudah membuat pencanangan yang luar biasa untuk menembus di provinsi digerakkan, di kabupaten digerakkan, dalam rangka juga untuk di desa. Bagaimana juga kabupaten. Nah, untuk di desa nanti bisa. Lemahnya di desa itu ada pada pendampingan. Teknologi mereka punya, tetapi lemahnya di pendampingan. Oleh karena itu sekarang, saya tulis juga di tulisan itu, bagaimana sekarang kita memberikan penguatan satu titik itu di sektor pendampingan itu. Baik itu dilakukan oleh kabupaten untuk pembinaannya, maupun oleh di desa. Kader-kader itu, jadi dibuat sekarang kader-kader volunteer yang memang aktif mendampingi, sehingga nanti tergerak semua rumah tangga. Ini kan tidak satu-satu, hanya satu rumah tangga yang ini Nah, nanti akan ada namanya itu adalah kesehatan kolektif. Bila nanti semua rumah tangga begitu, maka desa itu akan sehat. Sehat. Ya. Bila nanti semua rumah tangga mengusahakan produk-produk yang saling bersilang, itu juga bisa di cross gitu. Nah, sehingga nanti ini sekaligus menyehatkan rumah tangga di keluarga, menyehatkan desa, dan sekaligus juga nanti menyehatkan kecamatan dan kabupaten, termasuk juga Provinsi Bali. Dari keluarga tentunya. Dari keluarga, Ya, bermula dari keluarga. Iya, Ibu, ini tentunya impian dari seorang ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali dengan gerakan hatinya PKK. Iya. Ada yang ingin Ibu sampaikan, Ibu? Iya, Ibu ingin ini sungguh-sungguh dilakukan. Jangan cuman pada tataran wacana saja. Kalaupun misalnya ada lomba gitu, kita tulus melakukannya. Kan untuk menjadi juara, Ibu selalu bilang sama pengurus semua, pangjuari jadi juara. Jadi juara yang benar-benar juara, bahwa ketika ada lomba hatinya PKK di tingkat nasional, ketika Bali dapat, dilihat dimanapun rumah penduduknya, ya tertata, halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Karenanya, mari kita wujudkan. Mulainya dari mana? Dari keluarga. Bahkan Ibu menyampaikan kepada seluruh pengurus PKK, mulai di provinsi hingga di tingkat desa, mulai menjadi contoh. Rumah dan halaman rumahnya mesti ditata menjadi aku, hatinya PKK. Jangan hanya bicara saja, tetapi wujudkan di rumah sendiri menjadi contoh, sehingga pengurus PKK memulainya, masyarakat mengikutinya. Sehat keluarga kita, sehat Indonesia ini. Baik, terima kasih Ibu. Yang pastinya Prof, terima kasih sudah sharing. Dan di rumah Made juga nggak pernah loh beli cabai, ini udah bertahun-tahun ya. Iya, cabai, terong, serai itu tanam Made, tapi di lingkungan mana? Ditata dengan indah. Oke, begitu. soal penataan nanti dong tanya sama Prof nanti. Prof, terima kasih ya, Bunda, terima kasih Iya, sama-sama, juga ya. Made. Sama di Sekedar Karang, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Saming rasa yang pika betul, samian taler ngerasa yang pakai wahe. Ulang ulagu mata gumite, neng rana yang pika bate mangkin. Ngireng abdi yang mangdegelis megingse.